Selamat siang anak-anak, selamat kita berjumpa dalam video pembelajaran untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Untuk saat ini materi pembelajaran kita yaitu profil perusahaan atau company profile. Nah, siapa yang sudah pernah membaca atau pernah melihat profil suatu perusahaan? Nah, profil perusahaan merupakan sebuah alat yang bermanfaat untuk memberikan informasi atau gambaran secara lengkap mengenai detail perusahaan tertentu. Secara umum, profil perusahaan ini memiliki peran sebagai alat marketing atau pemasaran yang bertujuan untuk menarik klien atau pelanggan. Oleh karena itu, profil perusahaan ini wajib harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang sedang beroperasi. Nah, apa saja yang diperlukan untuk membuat profil perusahaan dan seberapa pentingkah kaitan antara profil perusahaan dan kegiatan marketing? Mari kita temukan jawabannya dalam video pembelajaran ini. Pertama, elemen profil perusahaan. Nah, apa saja yang termasuk dalam elemen profil perusahaan yang harus kalian cantumkan? Itu pertama, sejarah perusahaan. Sejarah berdirinya perusahaan menggambarkan siapa saja pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan ataupun konsumen mengenai dasar atau landasan usaha tersebut berdiri. Misalnya, perusahaan ini adalah milik seorang yang pernah menjabat sebagai gubernur, sehingga hal ini mungkin bisa berpengaruh kepada keputusan konsumen untuk membeli atau menggunakan produk perusahaan tersebut. Yang kedua adalah kinerja perusahaan. Untuk kinerja perusahaan di sini ada dua, yaitu pertama pengalaman pekerjaan terdahulu. Pengalaman pekerjaan terdahulu hal ini bertujuan agar profil perusahaan dapat menampilkan pengalaman perusahaan dalam menangani pekerjaan terdahulu. Yang kedua adalah laporan keuangan perusahaan. Nah, biasanya laporan keuangan perusahaan diperlukan agar bisa mendapatkan kerjasama dengan pihak lainnya seperti pihak bank ataupun investor lainnya. Jadi, sebelum mereka ini melakukan kerjasama dengan perusahaan kita, maka hal penting yang akan diperiksa adalah laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah visi dan misi perusahaan. Siapa di antara kalian yang pernah membuat visi dan misi, mungkin di suatu organisasi atau di kelas atau di gereja atau di mana saja? Nah, visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka panjang, sedangkan visi adalah suatu usaha yang dilakukan agar mampu mencapai visi dari perusahaan tersebut. Berikut adalah struktur perusahaan. Nah, struktur perusahaan ini bisa dikaitkan dengan struktur organisasi yang biasa kalian buat di sekolah atau di kelas. Dengan adanya struktur perusahaan, konsumen dapat mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab pada perusahaan tersebut. Misalnya dalam struktur perusahaan tersebut yang menjadi CEO atau pemimpin perusahaan adalah seorang artis yang terkenal tetapi pintar mengelola perusahaan. Dan tentu hal ini berpengaruh kepada para fansnya yang akan memburu semua produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Yang berikut adalah gambaran nilai produk. Untuk gambaran nilai produk ini adalah terdiri dari 7 bagian. Yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga promotion, yang keempat placement, yang kelima people, yang keenam proses, dan yang ketujuh physical evidence. Yang pertama yaitu produk. Nah, hal apa saja yang akan kalian cantumkan dalam profil perusahaan dari hal produk? Yaitu tulisan yang berisi tentang penjelasan suatu produk barang atau jasa yang bisa membuat konsumen tertarik untuk membeli. Yang berikutnya adalah price. Price atau harga harus kalian cantumkan di
profil perusahaan, khususnya harga dari barang tersebut atau produk tersebut, di mana berisi strategi tentang bagaimana produk perusahaan bisa lebih baik dari sisi harga apabila dibandingkan dengan pesaing lainnya. Yang berikut, promotion atau promosi. Itu menjelaskan bagaimana strategi pemasaran produk yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya bisa dengan iklan, promosi di ajang pameran, dan promosi untuk yang dilakukan dalam rangka meningkatkan image atau citra perusahaan dengan cara menjual produk. Nah, untuk placement, people, process, dan physical evidence nanti kita akan pelajari di video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita saat ini. Terima kasih atas perhatian kalian, dan apabila kalian ada pertanyaan silakan menghubungi di nomor WA ini dan bisa juga di Facebook. Jadi terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat.